Selamat malam, perkenalkan nama saya Hendra Cahyadi, NIM 20202001300034. Berikut jawaban soal untuk tugas 2 dari manajemen mitigasi rencana. Untuk soal nomor 1, jelaskanlah apa yang saudara ketahui tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-Undang tahun 2007 nomor 24 lahir setelah tsunami Aceh dan disahkan pada tanggal 26 April 2007. Undang-undang ini membawa dimensi baru dalam pengelolaan bencana di Indonesia yang tadinya bersifat responsif menjadi preventif. Pada undang-undang ini, semua masyarakat dilibatkan, khususnya masyarakat dilibatkan sejak tahap awal program, mulai dari identifikasi, analisis, penerapan rencana kerja, monitoring, dan evaluasi, sampai ke tahap akhir di mana program tersebut diserahkan kepada masyarakat lokal. Soal nomor 2, jelaskan paradigma dalam penanggulangan bencana di Indonesia serta hal terpenting terkait perubahan paradigma tersebut. Paradigma dalam penanggulangan bencana ada beberapa. Salah satunya adalah paradigma relief atau konvensional. Dalam paradigma ini dianggap bencana adalah suatu peristiwa yang tidak terelakkan. Dan dalam paradigma ini, jika terjadi bencana harus segera ada bantuan. Pada paradigma ini orientasi kepada pemenuhan kebutuhan darurat seperti pangan, penampungan darurat, kesehatan, dan lain-lain. Tujuan yang didasarkan pada pandangan ini adalah untuk menekan tingkat kerugian, kerusakan, dan cepat memulihkan keadaan. Paradigma lainnya adalah mitigasi. Pada paradigma ini diarahkan untuk mengidentifikasikan daerah-daerah rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan, melakukan kegiatan mitigasi bersifat struktural maupun non-struktural. Paradigma yang lainnya adalah pembangunan. Pada paradigma ini mengarah ke faktor kerentanan di dalam masyarakat, bersifat integrasikan untuk penanggulangan bencana dengan proyek pembangunan. Paradigma ini melalui perkuatan ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Paradigma yang lain adalah pengurangan resiko. Paradigma pengurangan resiko merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah. Dan paradigma ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Pada paradigma ini memandang masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek dari penanggulangan bencana dalam proses pembangunan. Adapun hal penting dalam terkait perubahan paradigma tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat, tetapi pada manajemen risiko, dan juga sebagai wujud pemenuhan hak asasi rakyat oleh pemerintah. Dan penanggulangan bencana ini menjadi urusan bersama antara masyarakat dan lembaga usaha, dan penanggung jawab utamanya adalah pemerintah. Soal nomor 3, jelaskanlah hubungan antara bahaya, kerentanan, dan resiko bencana. Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Bahaya tersebut bisa berasal dari geologi, hidrometeorologi, biologi, maupun beraspek teknologi. Sementara kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya, dan dapat ditinjau dari kerentanan fisik, infrastruktur, sosial kependudukan, dan ekonomi, dan merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana. Karena bencana baru akan terjadi bila bahaya
terjadi pada kondisi yang rentan. Kondisi kerentanan bisa kita lihat dari data kuantitatif sebagai indikator kurang lebih seperti di bawah ini. Persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan, persentase bangunan konstruksi darurat, jaringan listrik, rasio panjang jalan, jaringan telkom, jaringan PDAM, jaringan kereta api, dan sebagainya. Kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya. Jika dirumuskan, resiko adalah bahaya dikali kerentanan dibagi kemampuan. Resiko ini akan besar jika faktor pembaginya kecil, yang dimana faktor pembaginya adalah kemampuan. Contoh lain adalah hubungan antara bahaya kerentanan dan risiko bencana menjadi bencana adalah jika suatu daerah memiliki rawan bencana dan ditambah dengan kerentanan pada area tersebut seperti kepadatan penduduk dan segala macam, maka mempunyai potensi untuk menimbulkan resiko bencana. Resiko bencana tersebut jika dipicu oleh kejadian, maka akan menimbulkan bencana. Demikian jawaban dari soal tugas kedua, konsepsi pengurangan resiko bencana, mata kuliah manajemen mitigasi bencana. Selamat malam.